Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan hasil presentasi kita, yaitu pendidikan kewarganegaraan, aturan lalu lintas. Nama dosen yang terhormat Bapak Rahmatullah SIP MSI. Kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Abdillah, Salsabila Aurelia Irwan, Utami Pradana Putri, Fatimah Suci Ramadhani. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian lalu lintas yang akan dibawakan oleh Utami Pradana. Jadi materi pertama saya akan membahas mengenai pengertian lalu lintas. Banyak orang yang mengatakan bahwa lalu lintas itu merupakan segala kegiatan yang berlangsung dalam lingkup publik seperti berjalan, berlari, dan berkendara dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan mengikuti aturan yang sudah berlaku. Namun menurut Undang-Undang mengenai lalu lintas pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sebagai prasarana orang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya, mengemukakan mengenai aturan lalu lintas. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, berjalan di jalan. Ramdan Manning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas, yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut Perweda Minto bahwa lalu lintas adalah perjalanan bolak-balik, perihal perjalanan di jalan sebagainya, dan berhubungan antara sebuah tempat. Berdasarkan pengertian dari definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan atau manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Kemudian materi selanjutnya saya persilahkan kepada Salsabila Aurelia Irwan untuk membahas mengenai apa saja aturan yang ada dalam lalu lintas. Baik, saya akan menjelaskan tentang aturan lalu lintas. Yang pertama itu memiliki kartu SIM. Fungsi surat izin mengemudi atau SIM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 86. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. Surat izin mengemudi juga berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Yang kedua yaitu, jangan menggunakan HP saat berkendara. Mengendarai sepeda motor sambil menelpon sangat dilarang. Selain mengancam keselamatan diri sendiri, juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 283 telah mengatur bahwa setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi akan dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp750.000. Ketiga yaitu menggunakan helm berstandar SNI. Pemerintah memberlakukannya kewajiban mengenakan helm dengan standar nasional Indonesia bagi pengemudi motor maupun penumpangnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 57 ayat 2 dan pasal 106 ayat 8. Helm dengan label SNI jelas lebih terjamin kualitas dan mutunya dibandingkan dengan helm tanpa SNI. Hal ini dikarenakan helm SNI telah melewati serangkaian uji ketangguhan oleh Badan Standarisasi Nasional. Yang terakhir itu, memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Pemerintah telah mewajibkan kepada setiap pengemudi kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih serta penumpang di sampingnya agar mengenakan sabuk keselamatan. Peraturannya termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 106 ayat 6.
Sanksi yang dijatuhkan apabila seseorang tidak mengenakannya juga dicantumkan pada pasal 289. Para pelanggarnya bisa dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Untuk itu, mari kita patuhi undang-undang tersebut dengan senantiasa mengenakan sabuk keselamatan dan memprioritaskan aspek keselamatan dalam berkendara. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang realita dalam berlalu lintas. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi dari masyarakat sendiri atau perorangan, itu tergantung seseorang dalam masyarakat itu sendiri dalam memahami tentang peraturan untuk mematuhi dan menaati hukum yang ada, karena untuk menaati peraturan tersebut melihat pada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial. Dalam masyarakat, seseorang untuk mematuhi suatu peraturan hukum yang ada karena setiap orang individu memiliki perbedaan dalam tingkat kepatuhan hukum dalam setiap masyarakat itu sendiri. Jika dilihat dalam segi sekarang, pada kepatuhan hukum yang dibangun atau dibentuk oleh aparat-aparat penegak hukum. Maka dari itu, jika dilihat dari beberapa banyak pelanggaran yang sudah dilanggar oleh masyarakat itu, salah satunya tataran praktisnya di Kota Malang banyak atau sering seseorang tidak memerdulikan aturan dalam berlalu lintas, padahal sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan seseorang yang berkendara, yang salah satu kasusnya adalah banyaknya seseorang atau individu yang tidak memedulikan berkendara sepeda motor dengan melawan arus. Namun, belum semua pengguna jalan menaati peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Akibatnya, banyak menimbulkan kecelakaan. Di Indonesia, menurut data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, setiap tahun ada 28.000 sampai 38.000 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu disebabkan karena pengendara kurang berhati-hati, tidak memakai alat pengaman, dan selalu melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ada beberapa pelanggaran yang sering terjadi di dalam aturan lalu lintas, yaitu seperti mengemudikan kendaraan bermotor melawan arus, mengemudikan kendaraan bermotor di bahu jalan, ataupun mengemudikan kendaraan bermotor tidak menggunakan helm standar nasional. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah dalam berlalu lintas. Seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, bahwa masalah yang sering terjadi dalam berlalu lintas adalah kecelakaan. Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari, dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan banyak terjadi karena faktor lain, di antaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan juga kelancaran lalu lintasnya. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas, dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah. Adapun beberapa masalah yang kerap terjadi dalam aturan berlalu lintas di Indonesia, antara lain, 1. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia, disebabkan karena tidak ada sekolah atau sosialisasi di masyarakat oleh pemerintah setempat. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas, karena tidak menganggap itu sangat menguntungkan atau penting, malah menganggap rugi baik waktu maupun materi. Yang ketiga, anak-anak kecil atau di bawah umur sudah diperbolehkan membawa kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk berkendara, sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Yang keempat, hanya patuh ketika ada razia dan polisi di jalan, sehingga di jalan yang kecil atau jalan yang tidak ada polisi tidak mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Yang terakhir,
Pengendara motor tidak memakai helm, kaca spion, dan tidak menyalakan lampu di siang hari. Dan masih banyak masalah-masalah dalam berlalu lintas lainnya. Dan lebih parahnya, banyaknya ungkapan yang sering terdengar. Salah satunya yaitu, peraturan dibuat untuk dilanggar. Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi, entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di hati orang Indonesia, sehingga sangat ingin menerapkannya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Abdillah. Solusi dalam berlalu lintas. Jika tidak ditanggulangi, maka masalah dan pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas akan terus terjadi. Oleh karena itu, dibuat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas, antara lain, 1. Tegas terhadap pelanggar lalu lintas dengan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, agar memberikan efek jerah terhadap pelanggar lalu lintas dan memberikan contoh bahwa pelanggar lalu lintas akan ditindak dengan tegas tanpa memandang siapa dia, jabatannya, atau kerabatnya siapa. Yang kedua, peningkatan wawasan masyarakat mengenai peraturan dalam berlalu lintas. Pemerintah harus lebih bersosialisasi ke masyarakat dalam peraturan-peraturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu siapa saja yang peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan. Yang ketiga, penertiban dengan tegas aparat yang menyalahgunakan wewenang dalam penegakan peraturan lalu lintas. Pemerintah harus menindaklanjuti petugas-petugas yang tidak mendukungnya hukum pidana atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggar lalu lintas di tempat, dalam kata lain jalur damai. Yang keempat, pendidikan bagi pemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Yang kelima, pemasangan lampu lalu lintas juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku pengemudi. Apabila lampu lalu lintas tersebut ditempatkan sejajar dengan garis berhenti, maka hal itu akan menyebabkan pengemudi menghadapi masalah. Masalahnya adalah untuk melihat lampu dengan jelas, maka dia harus berhenti jauh di belakang garis berhenti. Baik, kesimpulannya itu, pengertian lalu lintas menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Namun, meski lalu lintas memiliki dasar hukum, masih banyak yang sering melanggar aturan yang telah ditetapkan, seperti tidak menggunakan helm saat mengendarai motor, menggunakan HP saat berkendara, dan masih banyak pelanggaran lain. Hal tersebutlah yang seringkali menjadi permasalahan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa untuk memberikan solusi dari permasalahan yang kerap terjadi. Salah satu di antaranya adalah meningkatkan wawasan masyarakat mengenai peraturan dalam berlalu lintas. Pemerintah harus lebih bersosialisasi ke masyarakat dalam peraturan lalu lintas. Jadi, masyarakat bisa tahu apa saja peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.